Sesudah Musa, hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, kaki Musa itu demikian. Hambaku Musa telah mati. Sebab itu bersiaplah sekarang. Seberangilah sungai Yordan itu. Engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel. Kamu seperti yang telah dijanjikan kepada Musa. Dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana itu sampai ke sungai besar, yaitu sungai Efrat, seluruh tanah orang Het sampai ke laut besar di sebelah kanan. Semuanya itu akan menjadi daerahmu. Seorang pun tidak akan dapat mengatakan kau seumur hidup. Sama seperti aku menyertai, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Sebab dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Ayat yang ke-7, hanya kuatkan dan teguhkanlah materi. Oke, internetnya keputus. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diberitakan kepadamu oleh Hamba Tuhan. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalam. Sebab dengan demikian perjalananmu. Dan 9, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allah manapun. Ya baik, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, saya mohon maaf kalau suara saya terdengar jadi saya zoom dari luar, tapi saya mencoba untuk menyampaikan ini dan nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, ini adalah pesan Tuhan kepada Musa kepada Yosua pada waktu Yosua harus menggantikan Musa memimpin bangsa Israel masuk ke dalam tanah Kanaan. Ada suatu kekhawatiran di dalam diri Yosua. Karena apa? Karena Yosua merasa berada di bawah bayang-bayang Musa, pemimpin yang besar. Musa adalah pemimpin yang sangat dihormati oleh bangsa Israel pada waktu itu. Sedangkan Yosua adalah pemimpin yang baru dan memimpin sebuah bangsa yang besar untuk menggenapi apa yang Tuhan sudah persiapkan kepada mereka. Itu bukan suatu hal yang mudah. Dan bangsa Israel itu terkenal sebagai bangsa yang bandel, bangsa yang tegak-tegak. Kita melihat di dalam Alkitab bahwa mereka suka ngambek, mereka suka berkata-kata seenaknya, mereka baru terima berkat hari ini dan kemudian besok mereka bisa ngomel lagi, dan itulah karakter daripada bangsa Israel yang itu sulit untuk dipimpin. Nah, saudara-saudara, Tuhan tahu ketakutan daripada Yosua. Dia mau katakan kepada saudara, Tuhan juga mengerti akan kekhawatiran kita memasuki tahun yang baru. Tetapi sekali lagi saya katakan bahwa bersama apapun tantangan yang kita hadapi di tahun yang akan datang, di tahun yang baru, di depan kita masih ada begitu banyak hari yang harus kita lewati. Tetapi saya percaya bahwa seperti kita melewati tahun yang kemarin, mungkin di awal tahun kemarin kita juga merasakan kekhawatiran yang sama. Tetapi toh Tuhan itu membawa dan menyertai kita melewati tahun kemarin, dan kita bisa masuk ke tahun yang baru. Tuhan yang sama yang akan menyertai kita semua. Bukan masalahnya apa yang menjadi keadaan di sekitar kita, tetapi kita harus tahu bersama dengan siapa kita berjalan.
Nah, hari ini saya ingin membagikan kepada Bapak Ibu Saudara apa yang menjadi pesan Tuhan kepada Yosua ketika Yosua mengalami kekhawatiran. Dia mengalami suatu ketakutan karena dia harus meneruskan kepemimpinan Musa, pemimpin yang besar itu. Dan mari dia dan Yosua kepada Yosua yang pertama adalah Tuhan minta kau meninggalkan masa lalu dan kemudian fokus kepada masa depan. Yosua 1 ayat yang kedua demikian. Hambaku Musa telah mati. Sebab itu bersiaplah sekarang. Seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel. Saudara-saudara, Tuhan mengingatkan mati. Musa itu masa lalu. Musa itu sudah mati dan engkau tidak bisa melakukan apapun terhadap orang yang sudah mati. Tuhan bicara apa kepada Yosua? Jangan terpaku kepada masa lalu saudara. Dan hari ini Tuhan bicara kemarin hal yang buruk terjadi. Mungkin ada kegagalan demi kegagalan di dalam kehidupan saudara. Mungkin di tahun 2024 yang lalu saudara mengalami trauma akan satu peristiwa. Saudara mengalami kesedihan. Saudara mengalami kehilangan, baik itu kehilangan orang yang saudara kasih maupun saudara kehilangan mungkin harta benda, saudara mungkin kehilangan sesuatu yang berharga. Mungkin di tahun 2024 yang lalu ada banyak bencana yang terjadi dalam hidup saudara. Dan ada orang memasuki tahun 2025 dengan trauma di masa lalu. Tapi dengar firman Tuhan di awal tahun ini. Seperti Tuhan berfirman kepada Yosua, Yosua, Musa sudah mati. Engkau menangis, engkau merenung tidak akan membuat Musa menjadi hidup lagi. Karena itu Tuhan melanjutkan kalimat itu dengan berkata, sebab itu bersiaplah sekarang. Artinya Tuhan minta Yosua untuk bangkit. Tuhan bukannya nggak ngerti orang sedih. Boleh orang sedih. Kalau saudara mengalami kemalangan, saudara sedih, itu sesuatu yang manusiawi. Tapi Tuhan tidak mau kita tinggal di dalam kesedihan. Sebab kalau kita tinggal di dalam kesedihan, maka kita nggak akan pergi kemana-mana. Kita tidak hidup untuk masa lalu, tetapi kita hidup untuk masa depan. Saudara mesti ingat, saya sering katakan ketika saya menyampaikan firman Tuhan, bahwa saudara tidak bisa merubah masa lalu. Tetapi masa depan saudara itu tidak ditentukan oleh apa yang menjadi masa lalu saudara. Masa depan saudara ditentukan oleh apa yang saudara putuskan hari ini. Kalau saudara percaya bahwa Tuhan, kalau saudara percaya bahwa masa depan saudara itu sudah digariskan oleh firman Tuhan, bahwa engkau akan menjadi orang yang naik dan tidak turun, dan engkau percaya itu, maka itu akan terjadi dalam hidup saudara. Amin. Walaupun saudara pernah mengalami masa lalu yang gelap, walaupun saudara pernah mengalami masa lalu yang buruk, tetapi masa depan saudara tidak ditentukan oleh betapa berat dan betapa buruknya masa lalu saudara. Tapi masa depan saudara ditentukan oleh seberapa besar saudara percaya bahwa Tuhan merancangkan hal-hal yang baik dalam hidup saudara. Karena itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini mungkin ada di antara saudara yang masuk di tahun 2025 ini dengan trauma. Saudara akan masa lalu saudara bahkan ada orang-orang yang berpuluh-puluh tahun dia membawa masa lalunya sampai hari ini. Dan apa yang terjadi? Masa lalunya tidak berubah, tapi dia kehilangan masa depan. Dia kehilangan hari-hari yang dia jalani. Sebab apa? Sebab masa lalu itu membuat dia tidak bisa menikmati setiap hari yang Tuhan berikan dalam hidup. Ada banyak orang tidak menjadi produktif benar karena dia selalu berkata, oh saya dulu pernah gagal. Kalau saya usaha lagi saya pasti gagal. Oh dulu saya pernah begini. Kalau saya coba lagi saya pasti tidak berhasil. Saya sudah gagal 2 kali. Dia hidup di dalam masa lalu. Masa lalunya dibawa bersama dengan dia berjalan pada hari. Tapi saya mau katakan kepada saudara, putuskan masa lalu. Sebab Tuhan tidak menciptakan hari ini sebagai masa lalu. Hari ini adalah hari ini. Dan hari depan saudara itu tidak ditentukan oleh apa yang saudara alami. Percaya kepada Tuhan kalau dia bisa membuat hari depan saudara menjadi hari depan yang sukses. Bersama dengan Tuhan kita akan lakukan perkara-perkara yang besar dan terjadi.
Nah, saudara-saudara, saya teringat akan sebuah cerita dari seorang yang bernama Tara Holland. Itu bisa ditampilkan fotonya. Nah, saudara-saudara, Tara Holland ini adalah seorang wanita yang sejak kecil dia bermimpi untuk menjadi Miss Amerika. Ya, jadi Tara Holland itu dari kecil itu dia suka nonton kontes Miss Amerika, Miss Universe, dari dia bercita-cita suatu hari dia bisa berjalan di atas catwalk seperti juara-juara Miss Universe yang dia lihat. Saudara-saudara, pada tahun 1994 dia mengikuti kontes Miss Florida dan kemudian dia tidak berhasil menjadi juara pertama, namun dia menjadi juara yang kedua. Dan kemudian di tahun berikutnya, tahun 95, dia memutuskan untuk kembali mengikuti kontes Miss Amerika itu. Dan dia berpikir bahwa dia akan menjadi juara karena dia sudah punya pengalaman di tahun yang sebelumnya. Namun apa yang terjadi, sih? Di tahun 95, sekali lagi Tara Holland itu mengalami kegagalan. Dia hanya menjadi runner-up. Dia hanya menjadi juara kedua. Nah, kesalahan yang pertama itu bisa dihandle, menjadi kecewa. Dia sangat terpukul sehingga akhirnya dia menutup diri. Dia tidak mau bergaul. Dia merenungkan kesalahannya, kekalahannya. Dia merenungkan kegagalannya. Padahal kontes itu sudah berlalu. Tetapi Tara Holland membawa kegagalan di masa lalu, di masa sekarang. Oke, saya dapat berita suara sudah dibawa lebih lanjut. Saya coba pindah dulu sebentar ya. Saudara mau nunggu sebentar ya, saya coba pindah ke dalam yang lebih kanan. Keyboard tuh cuma ada L sama O doang ya. Ya, apakah di situ suara saya terdengar lebih jelas? Apakah suara saya terdengar lebih jelas? Halo? Sudah jelas, ya, Pak. Lebih jelas ya? Sudah jelas, Pak. Lebih jelas ya, oke. Oke, maaf sebelumnya. Oke. Apakah sebelumnya saudara menangkap apa yang saya sampaikan atau saya perlu ulangi sedikit dari poin yang pertama? Saya bisa memberi tanggapan? Sudah jelas, Pak. Sudah jelas ya. Yang sebelumnya saudara sudah nangkap ya, sudah jelas ya. Oke, saya mulai dari poin yang pertama ya. Jadi saudara-saudara, saya ingin menyampaikan apa pesan Tuhan kepada kita memasuki tahun 2025 ini. Ya, yang pertama, Tuhan berpesan kepada Yosua. Yosua sedang khawatir menghadapi hari-hari di depan karena dia mesti memimpin bangsa Israel. Dan Tuhan berpesan, yang pertama tinggalkan masa lalu dan fokus ke depan. Ya, Tuhan bilang di dalam Yosua 1 ayat 2, nanti saudara bisa baca lagi di rumah. Tuhan ingatkan kepada Yosua, Yosua, hambaku Musa telah mati. Artinya apa? Pada waktu itu Yosua tidak pergi kemana-mana. Yosua dan bangsa Israel itu diam di tempat. Mereka menangisi kematian daripada Musa. Sedangkan tempat yang di mana Yosua dan bangsa Israel itu merenung, ya, itu bukan tujuannya Tuhan. Tujuannya Tuhan adalah masuk ke tanah Kanaan. Sehingga Tuhan berkata kepada Yosua, Yosua, Musa itu udah mati, udah tinggalin. Saya tahu kamu kehilangan, saya tahu kamu dan bangsa Israel bersedih. Tetapi Musa itu sudah mati, itu sudah masa lalu. Kamu harus maju ke depan. Karena itu Tuhan berkata kepada Yosua, Yosua bersiaplah sekarang. Ya, ayo bangkit lagi. Jangan ada di sini. Jangan merenungi masa lalumu. Berjalanlah ke depan. Nah, hari ini saya ingin katakan kepada Bapak Ibu Saudara semua, apapun yang menjadi masa lalu saudara, trauma, kegagalan di tahun 2024, jangan saudara bawa di tahun 2025. Percayalah bahwa Tuhan merancangkan masa depan yang baik. Nah, saya tadi terakhir menceritakan tentang seorang yang bernama Tara Holland. Tara Holland ini, ya saudara udah lihat fotonya tadi, dia mimpi menjadi Miss Amerika, terus tahun 94 dia ikut kontes Miss Florida, dan dia hanya menjadi runner-up. Dia tidak berhasil menjadi juara pertama. Tahun 95, setahun kemudian,
dia mengikuti kembali kontes Miss Florida dengan harapan apa? Dia pasti bisa menjadi juara. Karena tahun sebelumnya dia pernah ikut, sehingga dia udah punya pengalaman, dia tahu apa yang harus dia lakukan dibandingkan dengan kontestan yang lain yang belum pernah ikut. Tetapi yang terjadi adalah, saudara, di tahun 95, sekali lagi, Tara Holland itu kemudian menjadi terpukul dengan kekalahan yang kedua. Pada akhirnya dia menutup diri. Dia nggak mau bergaul, dia merenungkan dirinya sendiri, dia mencap dirinya bahwa hasil memang dia sudah digariskan sebagai orang yang tidak akan pernah menjadi sukses. Wah, pokoknya dia menyalahkan dan menutup dirinya sendiri. Dia terlibat di dalam pesta mengasihani dirinya sendiri. Tetapi saudara-saudara, di satu titik, Tara itu kemudian berpikir, kalau orang lain bisa, kenapa saya nggak bisa? Setiap orang pasti pernah gagal. Dan kalau saya gagal, saya pasti bisa berhasil. Akhirnya, saudara, Tara Holland itu memutuskan itu bangkit lagi. Dia kemudian pindah ke satu negara yang dia lakukan. Di Kansas itu, dia kemudian belajar. Dia sewa ratusan video. Dan dia katakan apa? Pada waktu dia menang, wartawan mau dia. Dan dia ceritain bahwa pada waktu dia pindah ke negara bagian Kansas, setiap hari dia nonton video tentang tes, tentang universe, ya, Miss World, dan lain sebagainya. Dia belajar, saudara. Dan pada akhirnya, saudara, pada tahun 1997, dia mengikuti kontes Miss Kansas dan kemudian dia menjadi juara. Dan kemudian di tahun yang sama, dia dikirim untuk mengikuti kontes Miss Amerika yang suka dia lihat di video di TV pada waktu dia masih kecil. Dan tahun 97 itulah pada akhirnya Tara Holland itu menggapai Amerika. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang kita bisa pelajari dari Tara Holland? Tara Holland membuat keputusan dan kemudian bangkit dan kemudian menggapai masa depan. Bukankah kita punya Tuhan yang selalu merencanakan yang baik buat kita? Amin, saudara. Kita punya Tuhan yang baginya tidak ada yang mustahil. Kita punya Tuhan yang bisa yang menjadi kendala dalam hidup kita. Kita punya Tuhan yang bisa membelah laut merah. Kita punya Tuhan yang bisa membuat yang tidak mungkin jadi. Karena itu saya mau katakan kepada Bapak Ibu Saudara hari ini, apapun masa lalu saudara, kegagalan yang pernah saudara alami di tahun yang lalu, saya katakan itu tidak menentukan masa depan saudara. Jangan takut, tinggalkan masa lalu, fokus ke depan. Sebab Tuhan berjalan bersama dengan saudara. Dan bersama dengan Tuhan kita akan melakukan perkara yang besar. Amin, saudara. Yang kedua, saudara, apa pesan Tuhan kepada Yosua ketika Yosua mengalami ketakutan? Pesan Tuhan yang kedua, Tuhan minta kepada Yosua untuk Yosua memiliki perspektif yang benar terhadap masalah. Memiliki perspektif yang benar terhadap masalah. Ini yang kedua. Nah, mari kita lihat di dalam Yosua pasal yang pertama, ayat yang ke-6, berkata Tuhan. Tuhan berkata kepada Yosua demikian. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Engkaulah, bukan orang lain. Engkaulah yang akan memimpin bangsa ini, memiliki negeri yang kujanjikan, dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka. Saudara, Tuhan Yosua untuk melakukan dan Tuhan berkata, Yosua, aku tidak tunjuk orang lain. Aku menunjuk engkau. Engkau yang akan memimpin bangsa ini dan bukan orang. Tuhan mengingatkan kepada Yosua tentang siapa dirinya. Kenapa? Masalah sering buat kita melihat kegagalan, kali membuat orang
sudah dilahirkan, ditakdirkan untuk hidup di dalam kekalahan demi Allah. Karena itu sudah pada waktu Yosua mengalami ketakutan, Tuhan mengingatkan kepada Yosua, Yosua, ingat, engkau adalah orang yang aku tunjuk untuk menggantikan Musa memimpin bangsa ini menuju kepada tanah Kanaan. Karena itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini saya ingin katakan kepada saudara, saudara perlu melihat diri saudara di dalam Tuhan. Saudara perlu melihat diri saudara di dalam gambar yang Tuhan berikan. Karena itu saudara yang dikasihi Tuhan, ingat, hari ini memasuki tahun 2025, jangan membuat saudara melihat, jangan menjadi orang yang lupa siapa saudara. Kalau saudara ingin tahu siapa saudara, saudara ingin memiliki perspektif yang benar tentang diri saudara, maka satu-satunya yang bisa memberikan gambaran yang benar, menunjukkan siapa saudara, itu adalah firman Tuhan. Tuhan itu adalah yang menciptakan kita. Sehingga kalau kita ingin tahu siapa kita, harus bertanya kepada kita. Dan siapa saudara? Apa rencana Tuhan buat saudara? Itu semua sudah Tuhan tulis di dalam. Saudara-saudara memiliki perspektif yang benar itu sangat penting. Perspektif itu adalah cara kita memandang sesuatu. Cara kita memandang sesuatu. Dan suatu peristiwa itu bisa dilihat dari berbagai sudut. Misalnya ada satu masalah. Saudara bisa melihat itu sebagai masalah, tapi saudara juga bisa dari kacamata yang lain. Contoh, pasti sudah pernah dengar tentang dua orang yang dikirim ke satu tempat, ke negara Afrika yang nggak pernah pakai sepatu. Disuruh ngapain? Disuruh jual sepatu. Nah, coba dua orang sales dari perusahaan sepatu mau pergi ke negara Afrika. Di situ belum ada yang jual sepatu. Kamu survei. Setelah 10 hari di Afrika, dua orang ini kembali kepada bosnya. Yang satu bilang begini, Pak, kita nggak mungkin jual sepatu di sana. Kenapa? Di Afrika itu nggak ada orang yang pakai sepatu. Ya. Tetapi sales yang satu lagi bilang apa? Pak, ini kesempatan kita diangkat di orang-orang Afrika, pada orang Afrika. Kita punya pangsa pasar yang besar. Karena kita adalah yang pertama yang masuk ke sana dan menjual sepatu. Saudara lihat? Nah, saudara-saudara, di dalam Alkitab, katakan belum melanjutkan perjalanan. 10 orang itu melihat tanah Kanaan, melihat tanah Kanaan. Perspektif yang negatif. Tetapi ada dua orang yang melihat dengan perspektif yang coba kita lihat di ayat 31 sampai 3. Bilangan pasal 13 1 sampai 33. Pada waktu sehari mereka kembali kepada Musa. 10 orang ini bilang dulu, 10 yang perspektifnya negatif bilang. Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat daripada kita. Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka dengan berkata, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya. Dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakan. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang enak, yang berasal dari orang-orang raksasa, dan kami seperti apa? Seperti belalang. Dan demikian juga mereka terhadap kami. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, 10 orang itu melihat ada orang-orang raksasa di sana. Ada orang-orang yang tinggi besar di sana. Tetapi orang-orang yang tinggi besar ini nggak ngapa-ngapain. Nggak ngomong sama mereka. Tapi sudah lihat tadi saudara baca firman Tuhan. Mereka bilang apa? Karena mereka mengalami ketakutan. Sehingga mereka lupa siapa diri mereka. Dan mereka bilang apa? Kami ini seperti belalang. Kami melihat diri kami seperti belalang. Bayangin. Bangsa pilihan Tuhan. Orang-orang yang sudah melihat begitu banyak mujizat. Tiba-tiba karena masalah mereka kehilangan gambar diri mereka. Mereka salah melihat diri mereka. Sehingga mereka bilang aja,
Kami ini seperti belalang. Dan demikian juga orang-orang yang besar itu melihat kami pasti seperti belalang. Padahal orang-orang yang besar itu nggak ngomong apa-apa. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, perspektif yang salah itu bisa mengakibatkan sesuatu yang fatal. Ketika saudara melihat gambar diri saudara yang salah dan saudara mengatakan, itu bisa melemahkan orang-orang yang ada di sekeliling saudara. Nah, coba kita lihat, sewaktu 10 orang yang tidak percaya, yang memiliki perspektif yang salah ini berbicara, yang ayat-ayat yang kita sudah baca tadi, apa yang terjadi? Bilangan 14 ayat pertama bilang begitu. Setelah mereka mendengar, setelah orang Israel itu mendengar, apa yang ngomongin sama 10 orang yang itu mengeluarkan suara dan bangsa itu menangis pada malam. Saudara lihat betapa fatalnya ketika kita menjadi seorang pemimpin. Kita tidak bisa melihat dari perspektif yang benar. Itu akan mempengaruhi orang-orang yang kita pimpin. Ketika seorang kepala keluarga memiliki perspektif yang tidak benar, maka itu akan mempengaruhi seluruh anggota keluarganya. Tetapi dia percaya kepada Tuhan, walaupun ada masalah, tapi dia punya perspektif yang benar terhadap Tuhan. Dia bisa bertahan. Walaupun kita tidak akan pernah, keluarganya jadi kuat, keluarganya jadi bangkit lagi. Tetapi kalau kepala keluarga itu nggak punya perspektif yang benar, dia akan ngomong hal-hal yang negatif, itu akan melemah orang yang ada di sekeliling. Hari ini saudara yang dikasih Tuhan, miliki perspektif yang benar terhadap apapun juga yang saudara lihat dalam hidup saudara. Perspektif yang benar bisa saudara dapatkan kalau saudara mengenal Tuhan dengan benar. Nah, saya berikan sesuatu. Kenapa kita mesti memiliki perspektif yang benar? Ada dua alasan sederhana. Kenapa saudara mesti memiliki perspektif yang benar? Yang pertama, karena saya melihat di dalam setiap krisis itu selalu ada peluang. Kita harus memiliki perspektif yang benar. Karena di dalam setiap krisis selalu ada peluang. Saudara-saudara, di dalam setiap krisis yang dialami oleh bangsa ini, itu pasti ada orang-orang yang tiba-tiba kaya mendadak. Contoh, ada orang lulus berenang. Tiba-tiba ada krisis, pandemi datang. Menurut saudara, siapa orang yang mendadak jadi kaya? Ya orang yang jual masker. Artinya apa? Di dalam krisis, tiba-tiba dia mendapatkan peluang. Jadi tidak selalu krisis itu berbicara tentang kemalangan. Karena ternyata kita melihat di dalam setiap krisis yang terjadi dalam bangsa Indonesia, maupun ada orang-orang yang mungkin kita kenal, yang tiba-tiba menjadi kaya, yang jualan obat dulu, jualan obatnya biasa-biasa aja, ya hidup hanya sekedar hidup melewati bulan demi bulan. Tapi ketika ada pandemi, tiba-tiba mendadak sekarang jadi kaya raya karena semua orang cari obat. Nah, jadi kita harus memiliki perspektif yang benar, karena kita percaya bahwa di dalam setiap krisis pasti ada peluang. Temukan peluang itu, minta Tuhan untuk mengarahkan saudara sehingga saudara bisa melihat peluang di tengah krisis. Nah, saudara-saudara, saya tertarik dengan kata krisis atau malapetaka di dalam bahasa Cina. Nah, di dalam bahasa Cina, kata krisis atau malapetaka itu disebut dengan kata weiqi. Nah, kata weiqi itu ternyata adalah kombinasi dari dua kata, yaitu kata weiqian dan kata cihui. Nah, coba multimedia katanya. Jadi kata weiqi yang artinya krisis atau malapetaka itu ternyata merupakan dua kata yang digabung jadi satu. Kata yang pertama adalah weiqian, kata yang kedua adalah cihui. Nah, kata weiqian itu artinya bahaya. Sedangkan kata cihui artinya adalah kesempatan. Sehingga krisis atau weiqi itu juga punya arti bahwa di dalam setiap krisis itu selalu ada kesempatan. Jika kita percaya bahwa kita bisa menemukan kesempatan di tengah-tengah krisis yang terjadi. Orang-orang yang memiliki perspektif yang benar
akan menjadi orang-orang yang tidak menyerah. Dan kalau saudara nggak pernah menyerah, maka saya percaya bahwa saudara akan menjadi orang yang gigih mencari kesempatan di tengah segala situasi. Dan apalagi kita punya Tuhan. Tuhan pasti akan menolong kita. Nah, hal yang kedua, kenapa kita harus memiliki perspektif yang benar? Alasan nah ini saudara, ya. Kita harus memiliki perspektif yang benar karena kita percaya bahwa Tuhan itu sudah berjanji, aku Immanuel, aku menyertai engkau. Artinya apa, saudara? Tantangan boleh ada dalam hidup kita. Tapi kalau kita memiliki perspektif yang benar, oh iya, kita akan ingat Tuhan itu sudah janji bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan saya. Oh, Tuhan itu sudah berjanji bahwa Tuhan itu pasti selalu menolong saya. Kalau kita memiliki perspektif yang benar, ketika ada masalah, ada tantangan di depan kita, kita akan ingat firman Tuhan bilang, aku tidak akan jatuh tergeletak sebab ada tangan Tuhan yang akan mengangkat kita dan menopang kita. Itulah sebabnya, saudara, penting sekali untuk kita memiliki perspektif yang benar. Dan itu yang Tuhan ingatkan kepada Yosua. Yosua ingat bahwa engkau adalah orang yang kutunjuk untuk memimpin bangsa ini menunaikan janji yang sudah kuberikan kepada Musa, yaitu engkau adalah pemimpin yang akan membawa bangsa yang besar ini masuk ke tanah yang sudah siap, yaitu kamu. Ya. Hari ini katakan, Tuhan akan menyertai saya. Tuhan tidak akan meninggalkan saya. Di tahun 2025 ini penyertaan Tuhan sempurna dalam hidup saya. Di tahun 2025 ini aku akan naik dan tidak akan turun. Iblis berkata apa? Lu tuh lagi turun usahanya. Kok lu berani-berani ngomong itu akan naik dan tidak akan turun? Ya, saya berani karena saya percaya bahwa Tuhan menyertai kita dan orang-orang benar tidak akan ditinggalkan oleh Tuhan. Amin, saudara. Di tahun 2025 ini ucapkan kata-kata yang benar. Karena apa? Karena saudara percaya punya pengenalan yang benar. Yang ketiga, yang terakhir. Pesan Tuhan kepada Yosua. Tuhan minta kepada Yosua untuk bertindak dengan hikmat. Yosua pasal 1 ayat yang ke-8. Yosua pasal 1 ayat yang ke-8. Firman Tuhan berkata demikian. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati. Nah, bertindak hati-hati ini kata lainnya adalah bertindak dengan hikmat, sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Saudara-saudara, sekali lagi saya katakan, Tuhan minta kepada Yosua, berpesan kepada Yosua, supaya Yosua tidak lupa memperkatakan firman Tuhan. Supaya Yosua merenungkan. Kenapa? Tuhan minta kepada Yosua untuk memperkatakan dan merenungkan firman Tuhan. Sebab kalau Yosua itu memperkatakan dan merenungkan firman Tuhan, hasil yang akan dia dapat, dia akan menjadi orang yang bertindak hati-hati. Atau Yosua akan memperoleh itu. Di sini kita dapat satu rahasia. Apa rahasia? Bahwa hikmat itu kita dapat ketika kita merenungkan firman Tuhan dan nanti. Hikmat itu tidak bisa didapat dari yang lain. Saudara sekolah, nggak ada sekolah mata pelajaran hikmat itu nggak ada. Tapi Alkitab katakan, memberitahu kepada kita satu rahasia. Bagaimana caranya memperoleh hikmat? Hikmat itu kita dapat karena kita rajin merenungkan firman Tuhan. Dan orang yang punya hikmat, kita bilang apa? Perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Tahun 2025 ini, saudara, kalau engkau ingin menjadi orang yang beruntung, saudara mau jadi orang yang berhasil dan beruntung, amin, saudara. Alkitab bilang engkau harus memiliki hikmat. Dan bagaimana caranya memperoleh hikmat? Perkatakan firman Tuhan, renungkan firman Tuhan siang dan malam. Maka engkau akan menjadi orang yang bertindak hati-hati. Perjalananmu akan berhasil dan beruntung. Hikmat kita dapat dari Amsal 2 ayat yang ke-6, ayat yang terakhir sebelum kita berdoa. Amsal 2 ayat yang ke-6, firman Tuhan bilang begini. Karena Tuhanlah
yang memberikan kita kepada kita. Sekali lagi Alkitab berkata bahwa hikmat itu datang dari mulutnya, dari perkataannya, dari firmannya, itu akan datang pengetahuan. Jadi ini pesan firman Tuhan mengawali tahun 2025 ini kepada Bapak Ibu Saudara semua, dan saudara melakukan dalam hidup saudara, sehingga seperti kata firman Tuhan, engkau menjadi orang yang berhasil seperti Tuhan menuntun Yosua memasuki tanah Kanaan. Tanah yang penuh dengan suci dan makmur. Tanah Kanaan bicara dengan penyediaan Tuhan. Tuhan menyediakan berkat di sana Kanaan sepanjang tahun 2025 ini. Kalau saudara meninggalkan masa lalu dan fokus ke depan, kalau saudara memiliki perspektif yang benar, jangan buru-buru bilang kalau ada masalah jangan buru-buru bilang saya ini orang yang tidak berhasil. Jangan miliki perspektif yang benar bahwa Tuhan akan menciptakan saudara jadi orang. Kalau saudara juga bertindak dalam itu, selamat tahun baru, selamat menjalani tahun 2025. Selamat mengalami Tuhan Yesus.